Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Kenalkan, saya Aliza Anako, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malawarna. Nah, di sini saya dengan Mbak siapa? Saya Angel. Mbak Angel. Oke. Mbak Angel, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan wawancara terkait kebiasaan konsumsi makanan dan minuman Mbak Angel selama 1 bulan. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia. Ya. Jadi bisa dibantu nanti untuk menyebutkan apa saja makanan dan minuman yang dikonsumsi ya Mbak ya. Baik, kita mulai ya. Di sini saya ada beberapa list dari makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran, buah, kemudian juga ada di kelompok susu dan produk olahannya dan minyak. Untuk makanan pokok yang mana aja Mbak yang Mbak konsumsi selama 1 bulan ini? Saya makan nasi, roti, mie basah, mie instan, kentang, tepung terigu, gitu. Kalau selain dari isinya ada lagi Mbak? Kira-kira yang makanan pokok? Enggak ada sih Mbak. Untuk sini ya. Baik, kita lanjut ke protein hewani. Kalau protein hewani apa aja Mbak? Saya makan daging ayam, daging sapi, terus tuh ikan nila, Ikan nila, ikan tawar ya? iya. Baru ke udang segar, cumi, telur ayam, bakso, sosis, daging babi, nugget, telur puyuh, kepiting, Ini ada lagi Mbak? sudah sih Mbak. Sudah ya. Untuk protein nabatinya Mbak? Ada tempe, tahu, campuran. Biasanya sih tempe, tahu, kecap, makanan. Ada lagi Mbak? Sudah sih. Kita lanjut di bagian sayuran. Bayam, Kangkung, bayam, sawi hijau, wortel, tomat juga ada sih. Iya, kacang panjang, kol, kol ada sih. Toge, mentimun, terus kembang kol, telur, ada lagi mungkin. aku ada sih. Baik, kita lanjut di bagian buah-buahan ya. Sini yang mana aja yang Mbak konsumsi? Semangka, pepaya, pisang, terus anggur, baru kurma, iya, udah sih Mbak. Soalnya saya cuci buah, buah yang makan Mbak semua ya? Iya. Oke, kita lanjut di bagian susu dan berkahnya. Ini ada susu, coklat, susu kental manis, sama keju es krim sih. es krim. Jadi untuk minyak-minyak ini biasanya banyak masak itu pakai minyak apa? Biasanya kalau masak goreng-goreng itu pakai minyak kelapa sawit. Terus kalau buat goreng-goreng gitu pakai goreng telur gitu kan butuh minyak sedikit sawit, pakai blue band sih, margarin gitu. Terus penggunaan santan, kelapa. Santan ada sih buat masak ayam biasanya. Kalau kelapa Mbak? Kelapa ada. Jadi kita tadi Mbaknya sudah menyebutkan semua makanan aja yang dikonsumsi ya. Sekarang saya akan menanyakan seberapa sering Mbaknya makan makanan yang tadi disebutkan ya. Untuk pertama nasi ya, makanan pokoknya itu satu harinya berapa kali Mbak? Biasanya satu hari itu 2 kali sih. 2 kali ya. Tadi nasinya 2 kali ya Mbak sehari ya. Kalau ukurannya itu seberapa Mbak? Ini ada centong. Biasanya centongnya yang ini sih, Yang ini ya. centong plastik. Berapa centong? Biasanya 2. Ya. Kalau untuk roti itu makannya per minggu atau hari? Yang kayak gini. Itu berapa piring? Biasanya satu porsi Ya. Kemudian untuk mie instannya berapa kali Mbak sebulan? sebulan itu cuma 2 kali sih biasanya. Kali ya. Untuk porsinya Biasanya satu kali makan tuh yang satu bungkus Indomie sih. berarti 2 kali ya. Baik, kita lanjut di protein hewaninya ya. Tadi ada daging ayam. Daging ayam ini dikonsumsinya per minggu, per hari. Daging ayam tuh saya sering sih makan, seminggu itu bisa 3 kali. Tapi nggak tiap hari juga ya. Untuk sekali makannya itu berapa? 1 potong sih biasanya.
sini ada gambarnya. Ini bagian apa ayamnya? Di sini saya makan sayap. Untuk protein hewani sudah selesai, kita lanjut ke protein nabati. Tadi ada tempe, tahu, kacang tanah, dan kecap ya. Untuk tempenya Mbak berapa kali dalam seminggu? Dan Mbak tiap minggu juga sih Mbak. Karena kemarin itu makannya 3 kali di sebulan. 3 kali ya. Untuk ukurannya nih yang seperti apa Mbak, tempenya? Saya dipotongnya yang kayak gini Mbak. Kecil ya. Kalau sekali makan berapa ini? Berapa? Biasanya cuma 3 potong. Oh ya. Kemudian untuk tahu. Baik Mbak, selanjutnya kita lanjut di bagian sayuran ya. Jadi yang pertama ada kangkung. Kalau kangkung ini seberapa sering bisa? Sering sih Mbak, Pak minggu itu bisa 3 kali. Ini satu. Biasanya kangkungnya diapain Mbak? Ditumis. Ini ada ukurannya yang seperti apa Mbak? Biasanya saya makan 2 sendok. Sudah sendok makan ya. Kemudian untuk terongnya Mbak, terongnya ini yang panjang atau yang bulat itu? Terong bulat yang jauh-jauh. Oh, yang jadi ya. Itu berapa kali Mbak? Dikonsumsi ada 2 kali sih Mbak. Dalam sebulan berapa ya? Oke, ini ada untuk porsinya gimana Mbak? Biasanya saya makannya ya, kalau dipotong kecil-kecil Mbak, mungkin 2 buah. 2 buah itu kali kan. Kemudian kita lanjut di bagian buah ya. Yang pertama ada semangka. Kalau semangka ini berapa kali Mbak dikonsumsi? Semangka itu ada 2 kali sih Mbak. 2 kali dalam bulan ini. Ukurannya Mbak, seperti apa semangkanya? Yang kayak gini sih Mbak. Oh, ini ya, berapa potong? Biasanya karena saya suka ya, biasanya saya makan sampai 3 potong sih Mbak. Potong ya. Buahnya sudah selesai, kita lanjut di susu dan produk olahannya ya. Yang pertama susu berapa kali Mbak dikonsumsi? Seminggu itu 4 kali lah Mbak. Seminggu 4 kali ya. Itu yang susu udah di tempatnya itu atau Susu kemasan sih Mbak. mereknya apa Mbak? Cimori Mbak. Cimornya itu Mbak yang besar gitu atau yang sedang itu Mbak? Itu merek apa Mbak? Silver Queen Mbak, paling kecil itu. Yang kecil ya. Oke, kita lanjut di bagian minyak. Yang pertama tadi ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini berarti setiap hari Tiap masak tuh pasti ada aja sih Mbak dipakai. Berarti tadi setiap masak ada minyaknya ya Mbak? Nah Ya, itu berarti hampir tiap satu masak sih. hari itu Mbaknya masak berapa kali? Tergantung paling 2 kali sih Mbak. Kali ya? Baik Mbak, wawancaranya sudah selesai. Tadi Mbaknya sudah menyebutkan semua makanan apa yang dimakan selama 1 bulan terakhir. Cukup sampai di sini Mbak wawancaranya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Mbak.